Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab pertama, yaitu latar belakang. Nah, kemiskinan memiliki dampak signifikan terhadap akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin yang menghadapi kendala seperti minimnya informasi beasiswa, rendahnya akses teknologi, dan stigma sosial. Penelitian menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari kelompok ini yang memiliki pengetahuan cukup untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Peran perguruan tinggi dan pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi mereka masih memerlukan perhatian yang lebih. Dari 15 jurnal, kami memilih 2 jurnal penelitian untuk kami masukkan di latar belakang. Yang pertama, penelitian Saputra dan Gunawan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pengetahuan akan program beasiswa dan dukungan lingkungan mempengaruhi akses pendidikan tinggi bagi anak dari keluarga miskin. Yang kedua, penelitian Pramono dan Sari pada tahun 2023 menekankan peran penting pemerintah dalam memperbaiki akses pendidikan bagi kelompok miskin. Namun kebijakan afirmasi saat ini belum efektif. Nah, saat ini belum ada penelitian komprehensif yang menggabungkan berbagai faktor peran perguruan tinggi dan peran pemerintah terkait akses pendidikan tinggi bagi lulusan SMA dari keluarga miskin. Nah, indikator dari kemiskinan adalah sekitar 9,54% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, yang berarti banyak anak-anak dari keluarga miskin terhalang untuk mengakses pendidikan tinggi. Yang kedua, penelitian ini menggabungkan pendekatan studi literatur untuk memahami tantangan dan peluang dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi anak-anak dari keluarga miskin di Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas rumusan masalah yang akan kami teliti pada jurnal penelitian kali ini. Yang pertama itu ada mengapa lulusan SMA yang miskin sulit untuk mengakses pendidikan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana peran perguruan tinggi agar mudah diakses oleh lulusan SMA yang miskin. Dan yang ketiga, sejauh mana peran pemerintah dalam memfasilitasi lulusan SMA yang miskin agar dapat kuliah di perguruan tinggi. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan lulusan SMA dari keluarga miskin sulit mengakses pendidikan tinggi di Indonesia, menganalisis peran perguruan tinggi dalam mempermudah akses pendidikan tinggi bagi lulusan SMA dari keluarga miskin, dan untuk mengatur dalam memfasilitasi lulusan SMA dari keluarga miskin agar dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Selanjutnya ada bab 2, kajian teori. Poin pertama itu ada kemiskinan adalah fenomena kompleks multidimensional. Poin kedua itu ada mempengaruhi struktur sosial ekonomi masyarakat. Poin ketiga itu berdampak pada aksesibilitas pendidikan tinggi. Lalu ada implikasi utama. Poin pertama dari implikasi utama itu adalah kesenjangan pendidikan sebagai cerminan ketidakadilan struktural. Poin kedua itu reproduksi siklus kemiskinan yang terus berlanjut. Nah, poin terakhir itu adalah fokus di penelitian. Nah, fokus pada penelitian kali ini itu adalah hubungan antara kemiskinan dan partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, kembali ke poin pertama, kemiskinan adalah fenomena yang kompleks dan multidimensional. Nah, fenomena ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan sehari-hari, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap akses pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Kemiskinan ini juga berdampak pada struktur sosial ekonomi masyarakat. Ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan tinggi bukan hanya mencerminkan ketidakadilan struktural, tetapi juga memperkuat siklus kemiskinan yang secara berkelanjutan. Nah, melalui penelitian ini, kami mencoba mengeksplorasi hubungan antara kemiskinan dan partisipasi pendidikan tinggi dengan fokus pada kesenjangan dalam konteks struktur kultural. Oleh karena itu, penting untuk memahami kemiskinan bukan hanya sebagai masalah ekonomi, tetapi sebagai fenomena yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan. Untuk poin berikutnya adalah akses pendidikan. Poin pertama itu ada definisi. Nah, poin pertama itu adalah kemampuan individu atau kelompok untuk terlibat dalam pendidikan tanpa hambatan. Lalu poin kedua ada elemen-elemen utama yang mempengaruhi akses pendidikan.
Poin ketiga ada infrastruktur. Poin keempat ada sosial. Poin kelima ada budaya. Poin keenam itu ada ekonomi. Poin terakhir adalah akses pendidikan melibatkan perolehan informasi dan keterampilan yang relevan. Nah, akses pendidikan adalah kunci untuk memutus siklus kemiskinan seperti poin sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Namun, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan akses pendidikan? Akses pendidikan adalah kemampuan individu atau kelompok untuk terlibat dalam pendidikan tanpa hambatan. Himbauan ini bisa berasal dari infrastruktur sosial, budaya, dan ekonomi. Misalnya, jika sebuah daerah tidak memiliki sekolah yang memadai, maka anak-anak di daerah tersebut secara otomatis akan kehilangan peluang untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu, faktor sosial seperti kurangnya dukungan dari komunitas atau norma budaya dan pemerintahan yang tidak mendorong pendidikan juga dapat menghalangi mereka untuk mendapatkan pendidikan secara layak. Jadi, akses pendidikan tidak hanya soal bersekolah, tetapi juga tentang memastikan semua faktor pendukung, fasilitas, sosial, dan ekonomi tersedia untuk semua orang. Jadi, pada kesimpulan untuk slide ini, pendidikan, semua faktor itu mempengaruhi, tidak hanya kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan studi literatur review. Studi literatur review merupakan metode penelitian yang menggunakan data-data sekunder hasil dari artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan. Strategi untuk pengumpulan artikel, kita menggunakan database di Google Scholar. Dan kriteria dari artikel ini kita adalah terbitan dari tahun 2018 hingga 2023 dan berkaitan dengan permasalahan kemiskinan dan pendidikan perguruan tinggi. Menurut penelitian, lulusan SMA dari keluarga miskin menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan informasi tentang program pendidikan dan beasiswa, biaya sekolah yang tinggi, kendala administratif. Faktanya, peluang anak-anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan tinggi sangat kecil, hanya sekitar 1% hingga 20%. Ditambah lagi stigma sosial dan rendahnya ekspektasi dari lingkungan turut memperburuk keadaan ini. Bagaimana perguruan tinggi bisa membantu? Institusi pendidikan harus berperan aktif dengan menyediakan informasi yang jelas mengenai beasiswa, program afirmasi, pendidikan yang inklusif, dukungan akademik, dan fasilitas pendukung untuk membantu siswa berprestasi. Semua ini penting untuk memastikan kesetaraan akses bagi lulusan SMA dari berbagai latar belakang ekonomi. Dan bagaimana dengan peran pemerintah? Pemerintah telah mengupayakan berbagai program seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP dan beasiswa lainnya. Namun implementasi program ini seringkali menemui kendala seperti kurangnya efisiensi, minimnya distribusi informasi, evaluasi, dan peningkatan fasilitas sangat dibutuhkan agar program-program ini lebih efektif menjangkau mereka yang membutuhkan. Untuk menyimpulkan presentasi ini, kemiskinan dapat memberikan dampak yang cukup signifikan kepada akses pendidikan, seperti kurangnya informasi tentang beasiswa, minimnya dukungan sosial, dan infrastruktur yang terbatas. Solusinya adalah pemerintah, masyarakat, dan perguruan tinggi untuk berkolaborasi supaya mempermudah akses pendidikan dan memutus siklus kemiskinan melalui pendidikan.